Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena bernama jenglot. Jenglot adalah makhluk kecil berbentuk manusia yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Jenglot pertama kali muncul di Indonesia pada abad ke-19. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Kalimantan, dan Bali. Dan menurut legenda, jenglot awalnya adalah manusia yang melakukan praktik ilmu hitam untuk mencapai keabadian. Namun, upaya ini gagal dan mereka berubah menjadi makhluk yang mengandalkan darah manusia untuk bertahan hidup. Beberapa orang bahkan percaya bahwa jenglot adalah manusia yang dikutuk dan terkutuk karena tindakannya yang sangat jahat seperti iblis selama bergaya. Jenglot juga dipercaya dapat muncul setelah seseorang dukun yang asli dan berilmu melakukan beberapa ritual yang bertujuan untuk memanggil jenglot. Meskipun begitu, jenglot juga sering menampakkan dirinya untuk mencari tuannya. Biasanya pada orang-orang yang memang ingin mencari peliharaan makhluk gaib. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa jenglot adalah makhluk gaib yang dapat ditangkap dan dijinakkan oleh mereka yang memiliki pengetahuan atau ilmu tertentu. Terdapat juga sebuah legenda bahwa sebenarnya jenglot ini adalah sebuah spesies hewan langka yang belum diketahui dan terjamah oleh ilmu pengetahuan. Beberapa jenglot juga pernah dibuat oleh manusia, terbuat dari bahan seperti kayu, karet, getah, atau pohon jati. Mereka memiliki ciri khas berbentuk manusia yang sangat kecil dengan mata merah yang menakutkan. Akan tetapi banyak yang bilang bahwa jenglot ini adalah jenglot yang palsu. Jenglot yang asli dipercaya dapat bergerak dan sang pemilik harus memberikan makan berupa darah, setetes 2 tetes darah setiap harinya, atau menggunakan minyak tanpa alkohol. Pada beberapa tradisi, jenglot juga dibuat dari janin hewan primata seperti kera, lalu diikatkan dengan rambut kuda, dan lalu para dukun akan mengisi jenglot ini dengan makhluk halus untuk mendiami jenglot tersebut. Di Indonesia sendiri pernah dilakukan penelitian tentang jenglot. Tim forensik RS Cipto Mangunkusumo pernah melakukan uji sinar X terhadap jenglot milik warga bernama Hendra. Dari pengujian tersebut ditemukan bahwa jenglot tersebut tidak memiliki struktur tulang. Yang ada hanya berbentuk struktur menyerupai penyangga dan kepala hingga badan. Selain itu, jenglot juga diketahui tidak memiliki struktur layaknya manusia. Sebuah tim ahli forensik Universitas Indonesia pun pernah melakukan pemeriksaan atas jenglot. Dipimpin oleh Dr. Jaja Surjaatmaja, uniknya tim tersebut menemukan bahwa kulit jenglot memiliki karakteristik DNA yang mirip sekali dengan manusia. Namun sang pakar forensik ini memiliki keraguan atas hasil pemeriksaan timnya. Ia menganggap hasil tes DNA tersebut bisa meleset mengingat ada kemungkinan terkontaminasi pada kulit jenglot. Misalnya, kulit jenglot sebelumnya terkena olesan darah manusia. Dokter Jaja sendiri tidak menutup kemungkinan seperti ada kultur pemberian darah pada jenglot secara rutin. Namun, dalam buku tersebut disebutkan bahwa sang pakar forensik tak bisa mengkonfirmasi dugaan tersebut dan asal-usul jenglot pun masih sangat misterius. Jenglot telah menjadi sumber ketakutan dan mitos di Indonesia selama berabad-abad. Beberapa alasan mengapa orang takut pada jenglot, seperti pertama, kekuatan supranatural. Jenglot dikatakan memiliki kekuatan supranatural yang dapat membawa malapetaka kepada pemiliknya, atau bisa digunakan oleh pemiliknya untuk tujuan jahat seperti menyakitkan atau merugikan orang lain, atau membalaskan dendam sang tuannya kepada orang yang telah menyakiti dirinya. Terdapat pula legenda jika pemilik jenglot tidak memberikan makan pada jenglot menggunakan darah manusia, maka jenglot tersebut akan menghantui dan memberikan bencana pada pemiliknya.
Selanjutnya mengenai kehadiran mistis. Ketika jenglot muncul di tempat-tempat tertentu, orang sering merasa ada kehadiran mistis atau ancaman dalam lingkungan tersebut. Ini dapat menciptakan ketakutan dan kecemasan di antara penduduk-penduduk setempat. Kisah-kisah horor yang beredar, seperti cerita-cerita mengerikan tentang jenglot, sering diceritakan dari mulut ke mulut dan menceritakan aura ketakutan di sekitarnya. Kisah-kisah ini seringkali melibatkan pengalaman yang menakutkan dengan jenglot. Lalu, jenglot sangat berkaitan dan sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Jenglot dikaitkan dengan praktik ilmu hitam atau pesugihan, dan hal ini membuatnya semakin menakutkan. Orang-orang yang menggunakan jenglot dalam praktik-praktik seperti ini diyakini memiliki niat jahat maksudnya. Lalu, bagaimana seandainya ada orang yang pernah berurusan dengan jenglot seperti memelihara jenglot, atau misalnya orang tersebut pernah mengalami penampakan dan gangguan jenglot? Ada beberapa cara, tetapi tentunya yang paling baik adalah dengan berdoa atau berkonsultasi dengan pemuka agama. Mereka dapat memberikan nasihat atau melakukan ritual doa untuk mengusir jenglot. Tetapi terdapat berbagai kearifan lokal lainnya, seperti jenglot harus dimasukkan ke dalam botol lalu dikurung menggunakan berbagai mantra agar roh jahat yang ada di dalam jenglot tersebut tidak bisa keluar. Botol tersebut selanjutnya harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Jenglot adalah makhluk misterius yang telah menjadi bagian dari budaya dan legenda di Indonesia. Meskipun begitu, banyak masyarakat yang masih skeptis tentang keberadaan mereka. Kepercayaan dan ketakutan terhadap jenglot pun masih banyak dan hidup di dalam berbagai komunitas. Lalu, bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah Anda percaya dengan jenglot?